Kangennya sama saya apa sama janda sebelah? Nah, genjot. Mas, ini gimana kok sudah hamil? Padahal kan saya pesannya perawan. Iya bener, yang saya kirim itu masih perawan ting-ting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Big Kopi. Nah, pagi ini kita acaranya jalan-jalan, mau silaturahmi ke tempat Pak Guru Kopi. Nah, kita mau tanya-tanya tentang proses pemilihan calon yang kopi yang kualitas. Intinya kita pengen belajar untuk grading kualitas kopi sejak dini. Nah, kita mau sowan ya, ikuti terus ya. Nah, ini perjalanan menuju tempat Pak Guru. Kita mau nanti kita tanya-tanya, kita pengen lihat-lihat ikan-ikannya di farm beliau, dan pastinya nanti banyak sharing ilmu dari beliau yang akan kita bagikan ke teman-teman semua. Nanti jangan lupa ya, kalau udah mampir di channel Bang Big, langsung subscribe. Oke, makasih. Nah, kita udah sampai teman-teman. Ini udah sampai tempatnya Pak Guru yang kita mau sowan untuk nanti diajak ngobrol di ngopi Bang Big. Nah, sini ya, ini udah sampai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Big Kopi. Nah, tadi perjalanan tadi kan udah kita bercerita mau datang ke tempatnya Pak Guru. Nah, sekarang kita udah sampai ke tempat beliau, langsung ketemu dan main di farmnya. Kita ajak ngobrol-ngobrol. Kita pengen tahu lebih dalam lagi tentang farmnya Pak D Yusuf. Gimana kabarnya Pak D? Baik, Pak. Nah, ini kita kesini, Pak D. Ini tadi kan Pak D kita hubungi libur. Ya. Nah, kita main boleh nggak Pak D? Kita pengen ngobrol-ngobrol kan, ya udah lama nggak ketemu. Kita kan kangen. Kan juga kita pengen sharing lagi dong. Kangennya sama saya apa sama janda sebelah? Nah, itu nanti boleh. Ini gini Pak D, itu kan ini kalau di saya di masa pandemi ini kan ya mungkin agak lesu itu mungkin dari pertemuan dari sesama anggota ke teman-teman itu, kita untuk ketemu itu kayak ada pembatasan. Nah, mungkin penjualan juga apakah pengaruh dalam di masa pandemi ini untuk penjualan di tempat Pak Yusuf Kopi? Jadi kalau untuk pandemi ini kan sudah 2 tahunan ya. Iya. Nah, pandemi itu tahun pertama itu saya penjualan sangat meningkat. Iya. Nggak sombong ya, cuman untuk buat contoh aja. Udah bisa buat beli Rio RS. Mantap, buat beli mobil ya. Kemudian bisa buat beli lokasi yang rencana buat farm kedua. Farm kedua, iya. Itu tahun pertama. Terus tahun kedua pandemi itu ya terus terang kita memang agak ada penurunan. Tetapi bisa dikatakan masih aman lah. Tidak, kalau grafiknya misalkan gini itu tidak push gitu, enggak landai aja gitu. Tapi nggak masalah, masih aman. Oh, masih aman. Terus ini Pak D, dari penjualan Pak D yang ada penurunan, itu apa di tempat Pak D, apa juga untuk nge-breed, apa juga ada ada perubahan inilah? Untuk nge-breed itu kita selalu sama dari tahun ke tahun, selalu gencar. Nge-breed itu adalah pokoknya dia sebut kita. Karena bagaimanapun juga, karena kita kan jualan ikan. Kalau ikan kita sampai habis, nah kita mau jualan apa? Jadi kita harus selalu
kejar dan genjot ngebreed ya supaya budaya kita banyak dan nantinya akan jadi ikan-ikan gapi super yang akan kita jual. Nah itu Pak De, yang dari selama saya mengikuti di postingan Pak De ya, itu kan ikannya bagus-bagus. Itu apa udah melalui apa ya trik untuk sortirnya itu untuk menjaga kualitas itu gimana Pak De? Nah, jadi kita kalau ngebreed itu juga ada tahap-tahapnya, sehingga jenis ikan gapi kita itu akan selalu terjaga. Kalau sebagai contoh ya, ini albinus night skin yellowfish yang ada di tempat kita itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun kita pegang tapi masih bagus. Ya, jadi itu sekedar contoh. Jadi kita harus selalu menerapkan prosedur, yaitu pada waktu kita ngebreed ya dan kita dapat budaya, dalam proses pembesaran itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan supaya nantinya ikan kita itu tidak mengalami downgrade atau penurunan kualitas, yaitu yang selalu atau sering sekali dilupakan oleh pemula atau disepelekan, yaitu sortir pertama sebelum usia 1,5 bulan. Saya sering main ke tempat pemula ya, karena kalau ada pemula yang sudah mulai rajin breedingan gapi gitu, saya vlog terus saya lihat wah gimana, dan kesalahan utama yang dilakukan oleh pemula itu adalah membiarkan budaya ikan gapi itu besar bersama-sama jantan betina sampai dewasa. Padahal dia beli induknya itu sudah lumayan bagus dan mahal, tapi pada waktu keluar budaya terus dibesarkan dalam tank yang sama jantan dan betina, memang saat itu keturunan pertama itu bagus, jantan betinanya bagus, tapi begitu keturunan pertama ini punya anak F2 ya nantinya F2-nya hancur. Karena di saat budaya itu dibesarkan bersama-sama jantan betina dalam satu tempat, nanti akan ada kawin random. Jadi jantan dan betina yang ada di situ itu akan kawin acak. Jadi betina yang ada di dalam akan hamil, tapi nggak tahu yang menghamil itu jantan yang ganteng atau jantan belum disortir itu lagi. Karena belum dipisahkan jantan dan betina. Padahal jantannya itu kan ada yang bagus, ada yang jelek. Nah kalau yang ngawin yang bagus ya nanti anaknya mungkin bagus. Kalau yang ngawin jantan jelek yang dicek, otomatis nanti anaknya akan hancur. Oh gitu. Jadi, nanti bisa diajarkan ya Mas? Ya, nanti kita contohkan. Kebetulan ada ikan kita di satu bed itu sudah hampir 1,5 bulan. Oh ya, jadi sebelum 1,5 bulan ya, itu sudah harus disortir pertama. Oh gitu. Nah, jadi sortir pertama itu sebelum 1,5 bulan. Kemudian sortir kedua itu biasanya umur 2,5 bulan. Jadi jantan yang sudah umur 2,5 bulan kita sortir, yang tidak berbakat berarti kita buang sebagai ikan reject, yang bagus-bagus kita progres terus ya. Nah terus ada kejadian begini, ada teman yang beli itu jantan betina itu sudah dipisahkan. Tapi dia beli udah gede nih 3 bulan. Siapan gitu ya? Siapan. Terus begitu datang ke farm, ke rumahnya dia, itu langsung dipisahkan jantan dan betina. Ternyata tahu-tahu belum dikawinkan, betinanya udah hamil. Langsung ngobrol di situ? Enggak, udah kelihatan hamil dulu. Hamil dulu. Ini belum dikawinkan kok sudah hamil. Nah, terus dia telepon breedernya nih yang jual dulu. Mas, ini gimana kok sudah hamil? Padahal kan saya pesannya perawan. Iya bener, yang saya kirim itu masih perawan ting-ting gitu. Nah, tapi ternyata setelah punya selidik, breedernya tadi memisahkan antara jantan dan betina itu sudah terlambat 1 bulan lebih. Sehingga gini, betina itu ternyata walaupun dia belum produksi telur, kalau dia dikawin, maka sperma itu akan tersimpan di dalam sistem reproduksinya. Padahal telurnya belum siap dibuahi, tapi spermanya sudah masuk, itu disimpan.
Nah, pada waktu sel telurnya sudah mulai terbentuk dan matang, spermanya nyerah. Oh, terjadilah gitu. pembuahan. Jadi, nah, hebatnya ikan gapi betina itu seperti itu. Jadi, kalaupun dia sudah dikawin sekali, itu akan bisa hamil untuk 1 sampai 3 kali hamil. Itu 1 kali kawin. Jadi spermanya itu di dalam itu apa ya? Oh. Kasan di situ. Iya. Dikasih ruangan khusus. Sehingga kalau kita akan membersihkan betina dari genetik jantan yang mengawini, itu kita butuh 3 kali baru bersih spermanya. Itu nggak ada, maksudnya dari yang keberapa pertama, kedua, ketiga itu nggak ada, maksudnya turun untuk kualitasnya itu nggak ada? Nah, tergantung yang mengawinnya lagi. Ya. Jadi kalau misalkan ini nih, suatu ketika saya punya betina di sini, terus jantan di sini, tapi jenisnya beda. Nah, kemudian ada jantan yang loncat ke sini. Nah, terus ketahuan kan betinanya hamil, padahal yang hamil kan beda jenis. Nah, betina ini akan bersih dari sperma jantan yang di atas itu setelah 3 kali ngobrol. Baru dinyatakan bersih. Oh gitu. Ya jadi gini teman-teman, itu tadi kan udah dijelaskan sama Pak De Yusuf. Nah intinya gini, Pak De Yusuf itu untuk menjaga kualitas ikan itu ternyata untuk breeding ya Pak De ya? Itu sebelum umur 1,5 bulan ya Pak De. Itu harus disortir pertama. Untuk memisahkan jantan dan betina. Oh, memisahkan jantan dan betina dulu, biar nggak kawin dini gitu ya Pak De. Nah, nanti Pak De minta kita diajari langsung aja ya, kita bisa lihat langsung Pak De yang eksekusi nanti. Kita lihat Pak De. Selain untuk sorot teror yang pertama tadi, untuk pemeliharaan ikan yang bagus itu, maksudnya dari segi pakan atau perawatan air itu seperti apa? Yang untuk perawatan khusus untuk menghasilkan ikan-ikan yang bagus, maksudnya seperti itu. Ya, jadi dalam proses pembesaran budaya sampai akhirnya menjadi ikan dewasa yang siap jual, itu makanan sangat berpengaruh. Karena apa? Makanan yang banyak mengandung protein itu akan membentuk bodi ikan menjadi besar, tegar. Ya. Tapi kalau makanannya itu kurang mengandung protein, padahal protein itu adalah bahan pembentuk sel-sel tubuh supaya tubuhnya itu bisa tumbuh dengan besar ya. Nah, kalau kita memberi makannya itu sudah dengan makanan bagus, dengan frekuensi yang benar, nah nanti kita harapkan akan menjadi ikan-ikan, karena gini, ikan bagus kalau ukuran kecil kira-kira menarik enggak? Kira-kira itu nggak menarik sih Jadi alangkah bagusnya kalau ikannya sudah bagus, ukurannya gede. Pasti maksudnya big. Iya betul. Jadi kalau big, ya nanti dalam kontes pun itu sudah memiliki poin tersendiri. Sama-sama bagus nih. Yang satu kecil, yang satu besar. Pasti yang dipilih juri yang besar. Dari postur dulu ya. Iya. Ya, postur nomor kesekian tapi kualitasnya dulu. Tapi kalau disuruh milih kualitasnya sama, besar dan kecil, pasti pilih yang besar. Dengan nilai yang sama, poin yang sama, tetap milih yang besar gitu ya. Nah itu dari segi pakan Mas De. Misalnya untuk pakan hidup, ada cacing sutra, ada artemia, ada DM. Nah itu yang paling recommended Pak De apa? Sebetulnya untuk pakan hidup, saya itu hanya membutuhkan hanya untuk gaya di usia 3 hari sampai 10 hari atau paling lama 2 minggu. Itu kita pakai 2 minggu? Ya, habis itu pelet. Pelet yang recommended, nah ini bukan endorse ya. Recommended itu Otohime. Itu bagus sekali karena kandungan proteinnya sangat tinggi. Ya walaupun harganya agak mahal, tapi ya impas lah dengan hasil yang nantinya kita dapatkan. Jadi dengan pemberian pelet dengan frekuensi, kalau saya itu sehari bisa 4-5 kali. Untuk pelet atau untuk pelet? Sehari
3 sampai 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Setelah umur 2 minggu ya. 10 sampai 2 minggu kita mulai dengan pelet. Itu 4 sampai 5 kali sehari ya. Sehingga nanti pertumbuhannya akan sangat besar. Terus setelah umur 2 minggu itu udah lepas dari Artemia? Sekali-sekali kita kasih nggak apa-apa, tapi makanan pokoknya sudah pelet. Oh. Tapi sebelum 2 minggu makanan pokoknya full Artemia. Oh gitu. Nah, terus ini Pak D, kalau berarti Pak D ini nggak pakai cacing sutra? memang dulu kita pakai di sini, tapi sekarang sudah enggak. Oh, maksudnya alasannya apa Pak? Nah, alasannya gini, jadi cacing sutra yang kita pakai dulu itu aman. Jadi kita belinya itu dari daerah Klaten, di sana ada Kampung Lele. Boyolali. Itu ada kampung yang budidaya cacing sutra, jadi pakai sawah gitu. Nah, cacing dari situ tuh aman. Jadi kalaupun kita pakai dulu di sini, wah itu pertumbuhannya gini, jos-jos ya. Tapi yaitu pada waktu viewer kita melihat saya pakai cacing sutra, terus kemudian mencontoh, padahal ya selalu saya ingatkan ini cacingnya aman ya karena dari tempat budidaya. Tapi penonton video kita kadang-kadang menelan mentah-mentah cacing sutra ini apa bisa kanggo wae. Nah, padahal cacingnya itu dibeli dari pasar yang dimana pasar itu menampung dari orang-orang yang mencari di sungai. Dari kan, limbah. Beda kan? Iya. Karena dari perairan yang kotor maka akan membawa parasit alam. Tidak dengan yang dari sawah. Nah, oleh karena itu daripada saya tanpa sengaja istilahnya apa ya, membuat orang tersesat ya dengan menggunakan cacing sutra, lebih baik saya berhenti dan kita gantikan pelet. Nah, pengalaman ya dulu waktu berhenti dari cacing sutra, saya menggunakan full Artemia. Sehari saya kasih 3 kali, terus ngantai gumoh-gumoh nganti nggak habis ya karena saking banyaknya. Itu ternyata pertumbuhannya setelah kita tunggu selama 3 bulan kecil semua. Oh gitu ya. Full Artemia itu nggak bagus kalau untuk dewasa, tapi bagus untuk bayi. Nah, kalau untuk dewasa harus dibantu dengan pelet. Terus ini Mas sebentar ya. Itu tadi kan tentang cacing sutra yang budidaya, yang aman ya. Tentunya kan. Nah, kemarin itu kan ada temen yang main ke tempat saya. Terus terang saya juga baru sekitar 2 minggu. 2 minggu ini ikan gupinya tak pinjam cacing sutra yang di rumah itu. Nah, ada yang nanya, Bang, ini nanti ikannya apa nggak bengkok? Sebenarnya dengan pakan cacing sutra ini nanti apa pengaruh nggak untuk ke tulang bengkok? Menurut sepanjang pengalaman saya, ya. Penggunaan cacing sutra itu tidak menyebabkan bengkok. Bahkan guru saya Riki Setiawan sampai sekarang itu kan masih pakai. Oh, masih pakai? Nggak ada ikan bengkok. Terus berarti itu kalau ikan bengkok itu faktor genetik. Berarti cacing sutra nggak bikin bengkok teman-teman. Ini dari gurunya ini. Saya dulu bertahun-tahun pakai cacing sutra nggak pernah bengkok. Jangan takut teman-teman. Intinya cacing sutra genjot. Wah, pertumbuhannya luar biasa. Iya, itu. Buraya itu umur 3 hari, cacing sutra itu saya cacah. Sampai halus terus saya kasihkan ke buraya itu, wah langsung diserang. Kalau dicacah itu enggak, nanti kalau nggak sisa, ya, kalau nggak habis gimana? Harus dipakai. Oh, misalnya sisa berarti itu nanti jadi kotor, busuk. Ganti. Misalnya pakai cacing sutra, waktu itu Pak Di Yusuf ganti airnya berapa hari? Itu saya kebetulan pakai box styrofoam yang gede itu, nggak pernah ganti. Sampai gede. Sporadis. Pak Di Yusuf wis kelasnya ora umum. Nah, ini nanti kita minta dicontohi Pak Din untuk diajarin untuk caranya tadi apa? Untuk sortir pertama sebelum umur 1,5 bulan. Kita minta kita lihat ikannya Pak D dulu ya. Kita muter ke farmnya Pak D. Sebentar saya tambahkan bahwa umur 1,5 bulan untuk ikan gapi itu kita andaikan kalau